Udah kita mulai, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang struktur pemerintah desa atau struktur pemerintahan desa. Ya, kalau kita bicara pemerintah itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Nah, pemerintah desa sendiri ada dua, ada pemerintah desa dan kelurahan. Nah, padahal di kenyataan kita pemerintah daerah itu juga ada kecamatan, nah kira atau kota madya atau karisedenan. Ini berbicara. Oke. Di minggu kemarin kita berbicara tentang bagaimana dinamika regulasi penyelenggaraan dari pemerintah desa dari masa penjajahan sampai sekarang. Bagaimana saja struktur organisasi penyelenggaraan pemerintah desa. Hari ini kita membahas tentang lembaga atau strukturnya. Tadi saya sampaikan bahwa itu ada dua, ada kelurahan, ada. Kalau kita bicara kelurahan, mungkin kemarin sudah saya sampaikan bahwa bedanya kelurahan dan desa. Kalau kelurahan itu seperti kota administratif, jadi perangkat struktur organisasinya semua ASN. Ya, kemarin saya ceritakan sampai ada kecelakaan di daerah Kabupaten Mojokerto, ya bukan yang kecelakaan, tetapi mungkin mau dijadikan kota, tetapi prosesnya belum sampai selesai. Hanya 5 kelurahan yang sudah teradministrasi menjadi kelurahan di Kabupaten Mojokerto. Ya, di Mojosari itu ada Kauman, ada Wonokusumo, ada Sawangan, ya itu. Oke, kita tidak bicara sebanyak itu, tetapi hari ini kita bahas tentang pemerintah desa. Berbicara pemerintah desa itu berarti penyelenggara eksekutif. Tetapi kalau istilahnya ada pemerintahan atau lembaga pemerintahan desa, itu berarti ada pemerintah desa, ada badan permusyawaratan desa atau lembaga musyawarah desa. Kalau dulu ada istilah LMD, ada LKMD waktu itu, ya itu. Nah, di sini kalau fokus kita pada penyelenggaraan pemerintah desa, berarti pemerintah desa itu siapa saja? Ya, pemerintah desa itu berarti mulai dari kepala desa, perangkat desa sampai kepala dusun, struktur, rukun warga, rukun tetangga. Dari sini maka kalau kita pelajari, ada buku baru, ada sebuah artikel yang disampaikan oleh Prof. Hanif terkait dengan pemerintah semu itu adalah pemerintah desa. Artinya sering juga saya sampaikan bahwa pemerintah desa itu sebagai ujung tombak daripada pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, karena dia berhadapan langsung dengan masyarakat, dia pelaksana langsung terkait dengan kebijakan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia atau pemerintah Indonesia, tetapi statusnya, pembiayaannya, pendanaannya, keuangannya itu berbeda dengan pemerintah yang saya sebutkan tadi, seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat. Walaupun mungkin hari ini sudah terjawab keraguan atau keunikan yang terjadi di negara kita. Karena mungkin kalau kita bicara sejarah pemerintah desa kita bisa juga berbeda, ya, antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau kita sejarahnya pemerintah desa, bisa juga pemerintah hari ini bukan pemerintah desa yang asli Indonesia, tetapi mengadopsi dari berbagai macam negara, khususnya dari Jepang, terkait dengan struktur organisasi pemerintah desa. Kalau di daerah itu ada namanya OPD, organisasi penyelenggara pemerintah daerah. Kalau di desa itu ada, ya itu tadi, ada lembaga pemerintahan desa, ada pemerintah desa. Kalau pemerintahan desa berarti ada BPD-nya. Kemudian di pemerintah desa itu ada, sekarang itu ada LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, atau dulu itu LKMD,
atau bisa juga kalau di pemerintah daerah itu namanya Bapedanya, Badan Perencana Pembangunan, Badan Pelaksana Pembangunan di desa. Nah, terkait dengan operasionalnya, terkait dengan penyelenggaraannya, ini mereka punya regulasi masing-masing. Ya. LPM itu di luar struktur, tetapi dia menjalankan tugas penyelenggaraan pembangunan di desa. Kebijakan pemerintahan desa itu ada di pemerintah desa dan BPD, tetapi yang menjalankan pembangunan itu biasanya LPM, lembaga perencanaan atau lembaga perencanaan, perencanaan desa atau LPM. Ya, kalau dulu itu lembaga kemasyarakatan, kayak lembaga swadaya masyarakat. Mungkin kemarin juga saya sampaikan di pemerintahan SBY bahkan ada lembaga baru namanya BKN atau LKM, Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau Badan Keswadayaan Masyarakat. Jadi kayak LSM atau relawan yang bekerja, yang bertugas menjalankan tugas pembangunan baik di bidang sosial, lingkungan, ekonomi di masyarakat. Tetapi pemerintah di zaman SBY itu atau program PNPM, PPK itu adalah program untuk memberikan stimulasi bagi pemerintah desa dalam proses pembangunan baik secara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Itu difokusnya 3 dari itu. Padahal di dalam tugas-tugas pemerintah desa itu sebenarnya harus kayak pemerintahnya itu kan. Bukan hanya lingkungan, ya kebudayaan juga iya, agama juga iya. Nah, ini yang menjadikan unik di negara kita, ya, bahwa penyelenggaraan pemerintah desa itu sebagai ujung tombak, sebagai pelaksana apapun. Apalagi nih tahun pemilu ini di pemerintah desa sebagai objek, sebagai apa ya? Objek itu berarti sebagai sarana untuk kampanye, sarana untuk menunjukkan sebuah kegiatan, program, apapun koyo-koyoe benar-benar itu dijalankan. Tetapi setelah pemilu ya kembali lagi ke basic-nya, baik legislasinya, baik pejabatnya, dan sebagainya. Apalagi sekarang tahun politik misalnya, calon bupati, ya, calon gubernur, calon presiden, mereka sama-sama mengadu gagasan terhadap pembangunan yang ada di negara kita, khususnya di level masyarakat bawah atau istilahnya akar rumput. Ya. Dia menunjukkan program gagasannya apapun terkait baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, semua itu disosialisasikan, bahkan dilaksanakan. Kalau di legislasi ada dana reses, ada pokir dan sebagainya, itu dilaksanakan. Tetapi setelah itu ya balik mana, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa itu tidak hanya seperti hanya insidental, tapi berkesinambungan, terstruktur. Pemerintah desa itu harus punya perencanaan. Artinya di dalam lembaga pemerintahan desa ada kewenangan yang namanya otonomi desa, itu benar-benar harus betul dijalankan. Nah, pemerintah desa itu bukan berarti untuk gengsi-gengsian, status sosial, tetapi bagaimana membangun kerukunan sesuai amanah undang-undang. Ya, tugas dari pemerintah yang ada di desa itu adalah membangun melaksanakan kegiatan desa, pemberdayaan masyarakat, melayani masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban, memelihara prasarana, fasilitas umum yang ada. Belum lagi kalau desa itu kebetulan punya bonus geografi, bonus demografi, ono tempat wisatanya, ada aset-aset nasional, ada situs-situs nasional dan sebagainya. Itu juga mau tidak mau desa yo kecandak-kecangking rek, ngono loh ya. Seperti kakak senior Anda yang rumahnya mau jagung, itu ada sebuah situs, itu malah situs internasional, sebuah monumen pertemuan antar PBB atau apa waktu itu.
di daerah Mojo Agung atau apa. Nah itu ketika dia menyampaikan profil desanya itu sebagai ikon desa itu, sehingga desa itu bisa dikenal secara nasional bahkan secara internasional ya karena situs itu. Nah kalau di Mojokerto malah banyak, misalnya di Trowulan, nah ada situs-situs kerajaan Mojopahit misalnya, itu kan tidak hanya secara nasional, internasional pun bisa. Misalnya kalau Bejico, Segaran dan sebagainya itu bisa juga. Nah, ini sebagai salah satu tugas merawat, melayani, memberdayakan kebudayaan itu. Ya, ini tugas pokok dari pemerintah desa itu. Ya, tapi bagaimana menjalankannya ini adalah sesuai dengan batas kemampuan, apalagi kontroversi pemanaan desa itu. Ada desa yang sesuai dengan adat istiadatnya, padahal masyarakat berpikir bahwa stigma pembangunan itu ya ketika infrastrukturnya bagus seperti kota, padahal desa itu tidak seperti itu seharusnya. Nah, ngomong adat, dalannya aspal, dalannya ya, kalau itu menjamin ketentraman, ketertiban, keasrian, itu malah menjadi sebuah identitas bagi desa itu. Nah kalau hari ini sangat sulit menjadi desa atau pendefinisian istilah desa menurut undang-undang itu. Saya ini ngomong rambut bango misalnya, udaranya wis dicor kabeh, gagang sempit yang minimal sudah di paving, ya lampunya yo fasilitasnya wis mirip kota semua. Apakah ketika membangun desa itu seperti itu? Jadi bangun desa atau kutha, nah apa bahasa terus itu. Makanya ada beberapa penelitian yang dilakukan teman-teman dari Akademi Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD STEM di Jogja itu, bahwa desa menggugat negara. Artinya apa? Negara ini bisa maju, negara ini bisa berkembang, negara ini bisa indah tergantung pada pembangunan upaya di penyelenggaraan pemerintah desa. Saya yakin walaupun di kota juga ada kelurahan, ada desa, tapi klaimnya kena klaim kota, klaim Indonesia. Ini makanya sampai ada buku tentang desa menggugat. Salah satu dinamika daripada penyelenggaraan pemerintah desa. Oke, itu mungkin gambaran umum tentang penyelenggaraan desa. Yang kita bicarakan hari ini terkait dengan struktur pemerintah desanya. Ya sering saya sampaikan bahwa struktur pemerintah desa itu ada kepala desa, ada kelurah, ada lurah. Lurah itu ada beberapa metode, ini termasuk jabatan politis yang ada di pemerintah desa. Mereka jabatannya nggak periodisasi, ada model pemilihan. Dulu itu ketika ngomong orang berbicara demokrasi, yang katanya demokrasi, justru di desa itu sudah melaksanakan demokrasi sejak awal. Presiden belum pemilihan langsung, ya. Lurah itu pemilihan langsung, ya. Bahkan ngomong kampanye, ngomong intrik politik dan sebagainya, bom-boman. Wah, sampai ada istilah polong, ya. Apa itu? Tiban polong. Kalau serangan fajar itu bagi masyarakat desa bukan hal yang asing gitu loh ya. Jadi sebelum pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, justru penyelenggaraan praktik demokrasi itu sudah dijalankan di pemerintah desa. Jadi teknik pencoblosan dan kampanye, gesekan antar kelompok, wah, wis tim sukses itu wis wis ngisi irek pemerintah desa itu. Nek kelurahan sih gak mungkin ya, nggak mungkin ditunjuk dari pemerintah daerah untuk tugas dinas di situ. Tetapi kalau ngomong demokratisasi jada di desa, udah bisi irek kayak tahun piro wis
Orde Baru, Orde Lama wis mulai pilihan. Makanya mbah-mbah biyen itu sampai musuhan, kenapa sih mbah iki kok musuhan dengan mbah Pak iki? Iku biyen musuhan lurah kalah ku biyen. Iso gak wawu seumur hidup ya iya rek ngono lho. Bahkan dulu itu artinya apa? Pendidikan politik, pendidikan demokrasi baik untuk jabatan politik di desa itu sudah. Padahal kalau kita lihat sejarah pemerintah desa, rekrutmen untuk menjadi kepala desa atau istilahnya dulu itu kami tuwo, itu tidak melalui pilihan, tetapi karena seleksi alam. Ya. Jadi orang yang dikatakan kami tuwo menjadikan lurai, ya, sesepuh itu memang dia benar-benar punya kompetensi, Rek. Baik secara materi maupun imateri. Dadi wong ya sugih, ya sakti, ya pinter, ya apik. Jadi kepala desa ketika zaman itu sebelum kemerdekaan, ya bener-bener wibawa, bener-bener itu geni. Sebelum ada BPJS, belum ada apa, nek lara untu awake ada anake adem panas go nang lurah, go nang polo ya. Mbok Apollo mbok diidoni, mbok dikek ngombe, mbok dikek apa waras rek. Nek saiki kepala desa sekarang ya memang dibawa ke rumah kepala dusun, cuma ya cuma njaluk surat pengantar. Ngono kan? Kalau dulu ndak rek. Polo niku iso nyowo, lho bayangno. Jangankan sakit. Ya. Misal Marta kate lamaran ngono nang ngene Pak Polo dhisik. Napa? Kon ngate kula badhe lamaran Pak Polo. Pripun? Oleh endi? Niku mbrayung lah, ngono kan. Anake sapa? Ro naga dinane apa? Itu dhisik. Ya wis gak apa-apa. Nek rene dina iki ae, dina iki loan. Insyaallah gak apa-apa. Nah. Iku perkara lamaran ya. Dadi wis delok dina Sabtu Pahing ae. Sabtu Pahing bahasa tingkepan ya. Ngono. Jumat pon ae. Iki waktune iki, napa dinane iki. Insyaallah iso apik. Iku nang Pak Polo. Kadang ngene Pak kami tuwa. Bahkan saat menentukan hari H pernikahan itu yang mengkoordinir itu mereka desa, kepala desa. Jadi ojo sampai dinane tempur, mosok saiki dawuh rek. Sak RT ana wong digawe loro, apane kaya sulik sing ndo. Nah, lho, sampai sejauh itu pemerintah desa itu atau kepala desa itu menangani tugas itu digawe sama umur ya. Itu soal hubungan antara individu. Wis dina ngene. Dina selo iku aja digawe. Iki barengan iki, awakmu dina iki dina kapit. Ya dina iki apik, tapi lho mah pripun e? Ning dereng lha kula pun enten sing diwahya apa iki. Enten ana dhisik. Lho ya napa wis kadung iku ae lho ya apa jare. Ada rumusnya, ada ilmunya yang dikuasai oleh kami tuh atau Pak Polo atau yang ditugaskan gitu. Jadi mereka menjadi referensi bagi kehidupan kemasyarakatan yang ada di desa itu. Saya nggak tahu. Ya, saya berharap nanti setelah UTS adik-adik bercerita tentang desanya masing-masing. Apakah hal-hal yang seperti itu masih ada? Bahkan sampai kegiatan agama bagi desa-desa yang masih tradisional, masih kuno. Mosok rek riyo kupatan niku kupatan nang ngene Pak Polo. Nek saiki kan enggak di musola, di rumah warga mungkin 5 orang, 3 orang kan gitu. Lah ada sebagian desa kupater ya kupati lho nggawa ambeng mari subuh digo nang Pak Polo. Lah opo iki? Sampai sembuh rek.
Itu kegiatan agama. Belum lagi kegiatan yang lain. Pertanian atau opo. Iki wayah wewit. Wayah musim bagebluk, masa wah, iya. Iki ngomong kebudayaan, guru ngomong pertanian, ngomong penataan air. Ono kami itu ono cuwowo, ati ono sing ngatur aliran sungai untuk dialirkan ke lahan pertanian warga. Ono wayah gilir, ono gugur gunung, ono sosok wangan, gotong royong dan sebagainya. Iki penyelenggaraan pemerintah desa yang dikoordinasi oleh pemerintah desa. Iki mungkin ya ini yang saya ceritakan di sini belum yang di desa di Bali, di Kalimantan, di Papua bisa juga punya ciri khas masing-masing. Nah, padahal negara kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Ya apa rene ngono aturane ngono iku, melon ndi ngono. Itu dulu sekarang. Nah, sekarang mungkin sudah mulai bergeser. Pola penyelenggaraan pemerintah desa sudah istilahnya simetris, artinya tegak lurus dengan pemerintah yang ada di pusat. Akhirnya desa kehilangan karakter budaya yang macam itu. Jadi saiki pembedaran antara desa dan kutha wis aneh. Karena mungkin regulasinya kalau kemarin saya sampaikan sudah mengarah stereotip. Saiki ngomong gotong royong wis rada angel rek. Ya. Biyen ono. Di lurah masyarakat ketika lurah ngomong ya gak wani. Biyen niku kepala desa setiap malam juga ronda keliling kampung. Keliling warung juga. Ya saiki. Nek biyen ya keliling ono arek enom glundang-glundung wae ya idoni barang kowe. Wah. Nah saiki ya sentuhannya berbeda. Kalau sekarang sentuhannya dengan program. Mungkin kalau sekarang nak pelatihan memasak bagi remaja putri, ngono. Pelatihan bengkel, ngono. Nek biyen ya ora. Ya secara mentalnya yang orak-arik kalau bisa delok-lokno mbek kepala desa. Saya delokno lurah ya gak wani ngomong, gak ada komentar ya. Ya iso pecetat ketok wong etok ngene wis. Bahkan ada sebuah desa ketika keliling itu ada bawa anjing. Jadi nek kurung asune tok ngono wis, ono balura pecetat ngono rek. Ketika itu. Nah, ini penyelenggaraan. Jadi kepala desa ketika itu benar-benar punya kompetensi, punya wibawa, punya pengalaman. Bahkan sekarang dimunculkan menjadi hal yang baru. Digawe ambek Jokowi ya. Belusukan opo iku lurah-lurah biyen iki gaenane ngono. Bisa. Terus presiden belusukan gayane lurah. Mbok, yang ngomong heran kan. Wong Amerika wong heran. Ngono ngeklan lah. Iku wis gaenane Mbah Boy lurah mbek Pak Polo ya. Bentuk-bentuk desa ngopo wae. Belusukan wis bagi pemerintah desa, bagi lurah, perangkat desa biasa. Justru nek lurah nek ndekem nang omah wae dadi omongan. Ya mungkin kalau ini diterapkan di pemerintah pusat ada belusukan karena skupnya wilayahnya seluruh Indonesia. Nah, nek desa mungkin kan bisa dijangkau transportasi tidak perlu kendaraan, jalan kaki cukup. Masyarakatnya sudah mengenal. Jadi setiap ada kendala apapun, komunikasi yang sumbatan komunikasi itu segera teratasi. Jadi fitnah apapun, yo cepet yo tetap teratasi. Jadi misalnya wah, iki ono tondo-tondo ini, misalnya pojok kamu kok ambune wangi rek iki. Sapa warga sing katene meninggal? Ngono rek. Bahkan kok ono suara burung wah iki
desa iki gak aman iki. Ono maling iki. Hitung dinone. Oh, Rebo Kliwon. Wah ketemu etan. Berarti ngomong pos kampinge Dik, ngulon wong. Maling mlebu teko etan mlayu ngulon jelas gak mungkin mlayu ngidul. Oh, dadi maling. Itu pemerintah desa, lurah khususnya itu ketika itu sangat menguasai seperti itu. Nah, saiki ya gimana? Angger kuliah sarjana ilmu pemerintahan nggak dilurah, mata tak nega, oleh sarjana teknik, SPGI. Dia hanya menjalankan administrasi dok, tetapi secara kultur kebudayaan tugas fungsi sebagai lurah, wah, bahkan ada wacana baru hari ini lurah ini gak preman gak iso, preman proyek, jauh preman opo, tapi nek biyen preman, tapi preman sembarang lirik, sembodo rek. Corong nyekel maling gak langsung dirugel nang polsek. Ya iso diturunno nang omahe dhisik dikeki mangan sing wareg, mau esuk disangoni barang. Pun gak duwe klambi dikeki klambi, gak duwe beras dikeki beras. Timbah saya dulu ketika nyekel maling ya gak langsung dikantem itu. Ya nggih lek omah, gene kamar, dituturi, dikandani, dikeki mangan. Kan bahkan gak diklambi, gak dipakaian dikasih pakaian, gak duwe beras dikasih beras, nanti pagi ya dikasih pakaian, dikasih beras. Jadi kenapa sih lapor sih sampean maling beli pembantu ngeten-ngeten. Bojo apa akhirnya. Tapi ketika dia diperlakukan seperti itu, dia muncullah sebuah kesadaran. Sukan wedi ya gitu. Wes percuma kon maling nang ngene desa kuno tambah remuk ngono. Siji kon nek mlebu gak iso metu. Nah. Ngono wis ketemu gak diantemi ya. Iya apa kasungkan akhirnya. Jadi dulu itu ketika masuk kampung mana nang Mbah, gak iso metu. Bingung metu liwat endi? Bingung karepe dhewe. Ya apa? Sekarang ada nggak seperti itu? Karena Pak, itu dulu seperti itu. Jadi pembangunan infrastruktur, perencanaan sampai tata ruang desa itu terpikirkan bagi mereka. Walaupun tata ruang bangunan itu tidak berbentuk cor atau apa, tetapi sudah ada tata ruangnya. Misalnya di daerah RT 1 ini musim rendeng kok banjir ya, itu dibuatkan aliran sungai, aliran air yang mungkin hanya dibuatkan lubangan atau aliran sehingga ketika hujan di RT itu air tidak menggenang di situ, tetapi langsung mengalir kepada tempat yang semestinya. Iku sampai samure. Iya niku. Makane mbah-mbahmu nek cerita iki ne biyene kok ono wangane. Ono gote ngono kae. Wis saiki kok dige pos, dige omah. Mecahe mbah lah wong biyen anak sampean cilik-cilik saiki jadi gede. Wayah duwe omah dhewe kalau tanah itu tok ya dideki ya. Akhirnya ditutupi banyak saluran-saluran air yang sudah tersusun terbuat oleh pemerintah desa ketika itu. Yang hilang. Tetapi dokumennya saya yakin ada yang namanya kretek, bahasanya kretek. Arti denahnya desa itu benar-benar rigid. Coba Anda lihat hari ini ketika ada adik masuk di pemerintah desa, di balai desa, ada nggak peta denah rumah yang digambarkan dalam satu gambar, satu peta? Kalau zaman Orde Baru, zaman itu ada ya. Jadi desa ini berbentuk RT iki omahe sapa, iki omahe sapa, ada gambarnya. Saya gitu loh. Oh, saya kayak Google Map Pak. Mungkin lurah ketika itu tidak hafal Google Map, tetapi main gue pojok iki, RT iki gue pojok ini le.
ada gambarnya, petanya itu, peta rumah itu ada ya Jambi. Saya gitu loh desa ngono enggak? Ada Pak. Di mana? Di Google Drive. Google Drive jadi. Ya, lu iya Pak, mau sampean gak percaya. Pokoknya HP ini gede Pak. RT1, RW1 jenenge iki. Lho Pak, lho gambare fotone gentenge iki ketok ya. Yang saya. Kalau dulu enggak ada kodenya. Ini ada gambar merah, kuning. Oh, sing omah warga miskin omah gede ku gambare tandane kuning. Abang. Oh, rek. Walaupun manual, tetapi pola pikirnya wis canggih saja. Makanya kalau Anda belajar kearifan lokal tentang penyelenggaraan pemerintah desa ketika itu sampai sekarang bisa juga nyambung aja. Cuma mungkin kalau sekarang diupdate dengan teknologi, diupdate dengan segala macam perkembangan regulasi dan sebagainya. Adik-adik yang saya ceritakan ini, sampai mungkin lahirnya tahun 2000-an ya kan karo deh. Nah itu tahun 90-an, 80-an ya, 70-an. Tetapi mungkin beberapa desa masih ada yang dena desa, peta desa, kretek desa itu ada. Asal usul desa ini, batas desa ini ada. Nah, sekarang batas desa ya wis nyaris apa ya, tidak berbentuk, tetapi mungkin gambarnya ada. Paling bentuknya ono gapura apa. Oh, biyen iki batasnya desa iku wit keres, wit juput ngono ae. Nek ono dipatokane turusin itu ya, mungkin bisa juga hanya pepohonan yang ada di desa. Dulu terkait dengan keuangan desa, nanti kita bahas tentang keuangan desa, tetapi hari ini kita bahas tentang struktur. Kemudian ada Mbah Carik, jenenge Sekdes Carik itu ya administrasi itu mah sing mendokumentasi, yang salah satunya ada peta demografi, peta rumah. Mungkin saya ingin cek buka ya, nilai sejarahnya, profil desanya. Ono iku mah kayak Google Drive, atau mungkin buku profil yang dibuat oleh pemerintah kabupaten, desa tinggal ngisi jumlah penduduk sekian, peta gambar. Terus peta-peta dong ini kayak gitu. Tapi yang ditempel gue balik desa gak ono, yakin jarang. Saya harus mulai buntu. Lah Sekdes atau Mbah Carik ketika itu ya menguasai itu. Jadi dia sangat tahu mungkin Nabil iki keturunannya siapa, iki putune sapa, ero Mbah Carik urip apa mau. Sampai roh kuburane dikubur sebelah ndi. Wis wis Marta, wis kon awam keturunan teko ndi asli lagi. Ya, mbahmu nggo ndi makame sareane. Wong biyen iki sampe ero iki putune iki biyen kuburane sebelah kene. Kene, lha sampe ero makame nggo ndi rek? Cari. Saiki lho jarang untuk itu. Sampai apa ya, data penduduk warga sampai keturunan sampai iki lah binti iki biar tapi kene oleh kene ya mungkin karena dulu mbah sampean nikahi gak oleh wong ado-ado, gak ono arek ndelanggu oleh Mojosari misale. Misalnya gak ono paling ya tangga dhewe, arek tangga dusun RT ngono ya mulek kan. Ya apa? Saiki Marta mulai di arek Sumenep Pak mbok ta. Mulai nanti, mulai tan Sidoarjo gak jelas wis. Asli lagi bojone Sumenep urip Sidoarjo. Ya wis iki juga, tetapi nek jaman di desa ya seperti itu.
Apa mungkin kudu balik ngono Pak yo mundur ya swalawat lah ya. Anda nanti hidup tinggal di mana ya enggak tahu. Nek misale saiki wis gak apa-apa ya. Wah, sapa sing oleh aku dijalani mbakku ning kene, jatahku ning kene, nek gelem ya kene. Pak Tani Banda ya. Ya wis, ya bisa juga itu terjadi. Di Pak Sekdes ketika itu data menguasai arsip khususnya terkait dengan tanah ahli waris itu apa rek Pak nggak cari bener di wong biyen itu bener gak ngerti ngetik tapi tulis tangan. Saya dulu pernah perangkat desa itu Masya Allah ceklane petelok gitu. Aduh, nggak cari. Saat dulu ketika semester 5 KKN di dusun ya Allah cik ini mungkin ini. Jadi pembukuannya juga detail. Terus cara pengarsipan dokumen itu mereka punya cara masing-masing. Jadi tumpi ini buku kelahiranmu ya. Coba caraan buku kelahiranmu gak buret, gak merotoli, gak buturen itu ada dimasuk no bumbung. Jadi ada sertifikat tanah atau bukti apa itu ijazah atau apa dideleng di bumbung-bumbung loh. Bupring apa sing gak rotoran itu. Nah itu. Jadi kemudian ada pemerintah desa ketika itu ada namanya Mbah Bayan. Nah, kalau sekarang istilahnya itu kaur, kepala urusan. Itu di bawahnya Sekdes. Iya. Ada Mbah Bayan. Nah, Mbah Bayan itu secara saiki stafnya pemerintah desa yang membidangi urusan istilahnya mudin. Nah, Bayan apa itu? Oh, Bayan pembangunan, Bayan pemerintahan. Dulu jadi kalau sekarang itu istilahnya kaur keuangan, kaur apa pemerintahan, kaur kesra kalau sekarang ada sastra masyarakat dan sebagainya. Kaur bangunan itu ngomong perencanaan bangunan. Kalau sekarang tugas dan fungsi kaur keuangan itu selain dia menyusun rencana anggaran belanja desa, dia juga sebagai bendahara desa juga. Sekarang itu ada bendahara desa, ada keuangan sendiri bahkan. Apalagi sumber pendapatan desa, PADES, ada yang dari pemerintah pusat, ada yang pemerintah daerah, ada yang pendapatan asli dari desa itu, entah itu dari hasil penjualan tanah hasil kas desa apa atau sumber daya lainnya. Kalau perencanaan bangunan dia melakukan menyusun RPJM. Kalau sekarang itu ada RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah atau jangka panjang desa. Dia menyerap aspirasi, mengumpulkan warga, membentuk tim penyusun RPJM yang menyerap aspirasi dari masyarakat RT sampai dibawa ke desa yang namanya Musrenbangdes atau Musdes kalau sekarang. Nek biyen jenenge rapat gogol. Nah, rapat gogol. Rapat. Jadi warga itu zaman dulu ada kategori warga masyarakat gogol dan angguran. Jadi itu kategorinya ada dua itu. Jadi ada masyarakat gogol itu artinya masyarakat yang punya aset, standar minimal aset sesuai ketentuan yang ada di desa itu. Orang yang punya 1 hektar, oh berarti dia 1 gogol. Nek duwe 2 hektar berarti dia punya 2 gogol. Oh gogol loro itu gogol telu kan. Warga yang itu biasanya diajak rapat khusus. Jadi tokoh masyarakat termasuk sebagai tokoh masyarakat.
Nah, masyarakat angguran itu siapa? Mungkin masyarakat yang tidak punya aset sesuai dengan ketentuan. Yo duwe tapi nyewa rek. Gak duwe sawah. Guru, TNI, ASN. Aku dibayar negara. Ono angguran. Nah, klasifikasi dalam penyusunan keuangan juga ditentukan. Jadi desa ketika itu juga punya kategori, misalnya wong sing gogol ditarik 50.000 atau beras setengah kintal atau gabah 30 kilo lho ngono rek. Kalau dilumpukno nang ngene lumbung desa. Saiki lumbung desa ada enggak? Ya ada Pak, sekarang menjadi BUMDes. BUMDes ya. Dulu nggak kenal istilah BUM, kita punya istilah lumbung desa. Jadi stok persediaan kebutuhan masyarakat ketika musim tanam atau musim paceklik itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan di masyarakat desa itu. Bahkan dulu ada istilah KUD. Kalau KUD itu tingkat kecamatan. Iurannya tidak berupa uang, tetapi berupa padi, berupa barang. Jadi setiap anggota mengumpulkan stor gabah 1 kuintal. Saya pernah dulu itu ikut rapat RAT, rapat anggaran tahunan. Itu ternyata asetnya, sahamnya, tabungannya itu tidak berupa nilai uang, tapi gabah sak kintal itu pengelompok. Itu biasanya ditangani pembayan. Pembayan itu rekrutnya sebagai staf. Terkait dengan masa jabatan, kalau cari itu biasanya usia juga. Bayan juga ketika itu juga terkait usia. Jadi usianya sampai 60 tahun sampai 55 tahun. Jadi mereka tidak ada priorisasi. Kepala desa ada 5 tahunan tergantung pada undang-undangnya. 5 tahun 79 itu ada. Ya, ada 10 tahun, ada 5 tahun waktu itu. Kepala dusun juga seperti itu. Nah, kalau RT itu ya seumur hidup nih kadang. Ayo, Bu RT nggih sampean mungkin sak nyerai. Ya. Atau sak mateke wis. Di RT nek selama cik sanggup ya. Nek bahasa saya di kampung Gawar, wis pokoke pundak sampean cik kenceng dengkule cik bisa melayu ya tetap sampai RT ini Pak D. Oh, nah. Masalahnya apa? Karena ini terkait dengan tetangga. Nah, RT ini jik nom-nom ya, engko ono gegere antar tangga. Nek sing ngaya jik nom ya apa? Iya nek dikei surat meneng. Nah nek dipupuk gak kene, Nduk, Yuti, Bin, pilih ngorek. Nah, ngono ya apa? Iku urusan nek padha dulure. Nah nek padha tanggane royokan mangkit tanam wis. Wah, Gus Bin ngawur. Iki biyen mangkite bapak ngekeki tanah nggo kene ana wit jumete kene. Nah jumete diketok geser rene ngambrak sak kilo sak meter tanahe. Akhire rame lho. KRT ini dhisik ah. Gurung nek apa jenenge istilahnya pager makan tanaman iku. Ya. Tanggane rondo ngene kok ya. Wis. Iki Indonesia rek ya. Bahkan sekarang itu ada namanya RT itu kampung RT rondo. Wah, wis. Jadi RT itu mayoritas warganya ada ngene iku desa iku nek ono rek mesti. Lah nek ngene ku piye rek? Mane ono cek nom-nom wae ya wis tambah gitu. Tapi nek biyen mungkin sudah tua. Kayak saiki ya bisa suwe-suwe nom-nom.
nek ketek gangune iku wis pagar makan tanaman ono. Akhire sapa ya Pak RT mbek Hansip sing teko sing ngobyak ya. Saiki ono obyakane, gak ono. Kate obyakan pala apa sih obyakan. Lah terus ya apa ngobyake? Di video Pak, di viralno bongko awe. Nek biyen kan enggak. Jadi ketika ada laporan warga, wah kalau Pak Ijo kalau mlebu nang ngene Yuju, endi wah yo jam piro mlebu? Mangane ini. Ah wis. RT ini Hansipe toko ngerobil omahe. Baru dicekel dikarak rek ya. Nek saiki kan enggak. Lah apa ngene ngono video ngene mari viralno mari wis. Terus saiki nek rapo ronda iku gak perlu atik. Lah yo. Nggih, yo ngalih. Jo. Ya, Ja. Ngalih. Gak. Ono maling langsung nang musala masjid. Mohon perhatian bahwa hari ini dicurigai ada warga asing yang masuk kampung kita. Jadi mohon pada warga RT 1, RT 2 untuk berhati-hati mengontrol pintu gerbang rumahnya ngono wis. Akhire malinge krungu burung ya. Ini penyelenggaraan bukan RT, RW ku membawa RT. Dulu malah sampai di zaman Orde Baru itu ada dasawisma. Jadi 10 rumah itu ada koordinatornya, ada struktur di bawah RT. Jadi ada 10 rumah, misalnya ono iuran ya 10 rumah itu. Ketua dasawisma ini sapa? Itu lek jenenge ya dia warga. Sampai saat ini kayak dia. Nah, kalau hari ini apa? Ya, Anda bisa melihat secara itu. Mungkin ada adik ketika menulis profil kondisi real di desa kalian masih seperti itu apa tidak? Itu kalau saya cerita tentang struktur desa. Urusan-urusan pemerintah desa itu macam-macam. Ono sing kaur urusan pembangunan ekonomi kesejahteraan itu kan umum. Ada yang khusus. Mungkin karena ada wisata religi maka ada bayan khusus terkait itu. Sing enak iki mudin ya. Mudin itu bayarannya gak jelas, nek bayaran ku ono nikah tok rek. Ya apa jare? Ya bener gak bayaran tapi nek mangan ditanggung negara ya. Lah apa? Lah opo? Bandino ono kendure nek apa gak mangan berket terus. Mudin apa iki lho selapan bayi iki sapine mana? Mulai berkat kayak nikah. Oh, takon duit deh. Makanya di desa itu ada warga yang ketika sampai masuk rumahnya itu di ruang tamunya ada tulisan besar. Jadi kalau masuk rumah saya tolong jangan berbicara tentang uang. Tulisan baleni ngono. Ya apa niku? Tolong jangan bicara uang. Loh padahal itu tak delok lho sapa. Ternyata dia adalah Danton Hansip desa Mbokaya komandan Hansip di desa itu. Tolong jangan bicara uang, bicara yang lain monggo. Gua ada ngono rek. Ya cuma kalau gak mau ngono, bayarannya gak jelas. Tapi nek perkara dipangan, wah berkat yang buah-buah ya. Nah, ya iku mang sing 7 dinane, 40 dinane. Sing selapan bayi, sing bayi sapine mana, sing syukuran haji, wes. Justru nek wah itu. Terus ono maneh di desa itu ada juru kunci desa. Apa ya sing jaga kuburan ini? Nah, juru kunci.
iku kan gelem nyambut gawe bayarane setahun pisan. Nyambut gawe kapan Pak? Ya ben kate malam Jumat Legi nyapu-nyapu kuburan. Tuh, Mudin pun gajinya juga mungkin bisa juga 1 tahun sekali. Itu pun swadaya rek. Bayar 5.000, 7.000. Iku ditarik, sing 2.000 sing narik ya, sing 5.000 dine ya, nah ya apa. Wargane piro sak desamu? 300, 5.000 ping 300 piro? 5.000 ping 300 setahun. Loh, bayangno. Iku lembaga kemasyarakatan yang garang. Iku diakoni gak diakoni nggo desa kanggo ono. Ngatur masyarakat, ya. Wis ono mana apa maneh sing nyelenggara struktur organisasi Granta Desa. Iku mau air ada tuh wong. Ono mana apa maneh. Ada yang apa ya masyarakat kalau sekarang mungkin ada sopir itu sekarang mungkin ada. Tapi wong koyo supir pribadi ini tak desa. Sak desa nek kate kajatan kate ngeterna rumah sakit wis supire wong iku mesti ambulan desa sekarang itu. Bahkan tidak hanya kepentingan transportasi. Kayak sekarang itu sampai ada instalasi listrik. Terus pokoknya urusan listrik wong sak kampung. Celukno cak keceng ngono lho. Dadi kowabe wong sak kampung iku nek listrike bejat gak ngundang PLN kesuwen kecuali nek PLN urusan rada gede nek cilik-cilik kesuwen ya. Wis tulakno keceng ae. Iku rek. Iku di luar struktur rek, tetapi di dalam masyarakat ono sing spesialis apa itu nek saiki masak apa rewah itu wis Marta wis salene katen hajatan malah ono tukang adang dhewe mbek tukang korak-korak dhewe ya mana apa bayang kalau kita gali. Nah itu kalau adik-adik bisa mempotret desa sampean ini di dalam kajian pemerintah desa itu bisa menjadikan sebuah format struktur organisasi pemerintah desa. Kalau itu dikemas dengan konteks regulasi yang sekarang bisa lebih baik. Gitu. Jadi mereka walaupun bekerja juga ada